Alkisah, di sebuah dataran tinggi terdapat hutan perawan yang sangat subur. Pepohonan dan rerumputan tumbuh memenuhi puncak-puncak gunung. Berbagai jenis binatang hidup bagaikan di sebuah surga yang dipenuhi oleh sumber makanan. Sungai-sungai mengalir deras dengan gemercik airnya mengalun berirama indah. Pada suatu saat, Batara Guru seperti biasa tengah bersantai di wajang panjang atau kayangan istana langit. Batara Guru selalu memantau keadaan bumi yang subur itu. Tampaklah dalam penglihatannya segerombolan awan berarak yang semula mengepul tebal, kini terbuka lebar seakan ingin menampakkan sesuatu. Batara Guru tak ingin berpaling dan menyaksikan apa yang ada di sana. Dari kejauhan, tampaklah sebuah hutan yang sangat-sangat subur. Kicauan burung-burung terdengar merdu hingga menghibur hati sang Batara Guru. Atas panggilan hatinya, Batara Guru ingin turun untuk mengunjungi daerah subur tersebut. Tanpa diketahui siapapun, Batara Guru segera turun menuju bumi. Setibanya beliau di bumi, Batara Guru segera berkeliling di sekitar hutan. Apa yang beliau lihat sungguh sangat membuatnya takjub dan terpukau akan keindahan yang disajikan alam. Hamparan hutan-hutan yang dikelilingi oleh sungai-sungai serta kehidupan di dalamnya sungguh membuat hati Batara Guru sangat terhibur. Baginya, hutan ini adalah taman surga bagi segenap makhluk hidup. Selain itu, tempat yang beliau saksikan saat itu juga tepat untuk dijadikan tempat berwisata. Setelah beberapa saat mengunjungi bumi, Batara Guru bergegas kembali menuju istana langit. Saat itu juga beliau mengumpulkan seluruh pengikutnya. Batara Guru menyampaikan kejadian yang telah dialaminya di bumi. Bagi Batara Guru, tempat itu adalah taman surga yang harus dijaga kelestariannya. Tentu saja, harus ada seseorang yang diutus untuk turun menetap ke bumi untuk menjaga bumi, khususnya taman surga itu. Tanpa menghabiskan banyak waktu, Batara Guru berkeinginan untuk memilih seorang agar turun ke bumi. Dari sekian banyak calon utusan tersebut, Lamat Tulia terpilih menjadi utusan untuk turun ke bumi. Batara Guru segera menyampaikan kepada seluruh pengikutnya bahwa Lamat Tulia akan mengemban tugas menjaga negeri subur itu. "Wahai Lamat Tulia, sang penjiwa besar, datanglah dekat padaku," seru Batara Guru. "Baiklah yang mulia Sri Paduka Batara Guru. Ada apa gerangan yang mulia memanggil saya?" sahut Lamat Tulia. "Di negeri bawah langit terdapat taman surga yang sangat indah, dan tentu saja harus ada seorang utusan yang menjaganya," ungkap Batara Guru. "Kalaupun demikian Sri Paduka Batara Guru, apa yang dapat saya perbuat untuk negeri itu?" tanya Lamat Tulia. "Bagiku, engkaulah yang terpilih untuk menjaganya dan kau harus bersedia," perintah Batara Guru. "Baiklah Sri Paduka, jika itu perintah, maka saya akan melaksanakannya," sahut. "Dengarlah, karena engkau adalah manusia, maka ketika kau turun, kau tak akan bisa kembali lagi ke istana ini," ungkap Batara Guru lagi. Pada saat itu, Lamat Tulia merasa bimbang. Lantas ia berpikir sejenak. Keputusan yang diambilnya tidak akan dapat ditarik. Tentu saja karena itu juga perintah sang penguasa wajang panjang yang tidak boleh terbantahkan. Setelah mempertimbangkannya, Lamat Tulia segera menyampaikan keputusannya bahwa ia akan melaksanakan perintah Batara Guru. "Yang mulia, apakah saya akan hidup dalam kesendirian?" tanya Lamat Tulia. "Ya, namun engkau tidak perlu khawatir karena saya akan turun menemuimu sesekali dan untuk bertamasyah ke negeri itu," jawab Batara Guru. "Baiklah Sri Paduka Batara Guru, semua negeri ini milikmu, maka tidak boleh ada satupun yang membantah perintahmu," ungkap Lamat Tulia. "Jikalau demikian wahai Lamat Tulia, segeralah berbenah diri untuk berangkat seorang diri." "Baiklah Sri Paduka." Lamat Tulia segera mempersiapkan diri. Sesungguhnya, kebimbangan itu masih menyelimuti dirinya. Rasa sedih pun mendera dalam hatinya karena akan meninggalkan istana kerajaan langit yang dipenuhi oleh kenikmatan. Namun, di sisi lain, Lamat Tulia harus tunduk dan patuh kepada Batara Guru, sang pemilik kerajaan langit. Setelah semua siap, Lamat Tulia kemudian menghadap Batara Guru. Setelah itu, mereka berjalan menuju ujung istana, tempat di mana Lamat Tulia akan diturunkan ke bumi. Tak berapa lama, tangga pun diturunkan untuknya. Ujung tangga itu berakhir tepat di atas batu bercorak bulan dan bintang yang berada di atas permukaan bumi, di mana taman surga itu berada.
Lamat Tulia menuruni tangga tersebut menuju bumi. Ia hanya berbekal pelindung kepala atau pasapu, kawali atau keris yang diselipkan di ikat pinggang, gelang emas di kedua lengannya, serta tombak atau kansai bermata emas putih. Dalam langkahnya menuruni tangga dan hampir menginjakkan kaki di bumi, Lamat Tulia memandang sejenak sekelilingnya. Tampaklah serumpun bambu kuning yang tumbuh subur di dekat pijakan tangga. Dalam benak Lamat Tulia, ia berpikir bahwa memang alam ini bagaikan sebuah surga. Maka pantaslah jika Sri Paduka Batara Guru memilih dan mengutus seseorang untuk menjaganya. Lamat Tulia kemudian berpaling bergegas menapakkan kakinya di bumi. Begitu ia berdiri di atas bumi, tangga tersebut ditarik kembali menuju kayangan. Pertama kali Lamat Tulia menginjakkan kaki kanannya pada batu bulan pijakan tangga, muncul sebuah sumber air yang menyembur dengan deras ke atas, tepat di mana ia menapakkan kaki pertamanya. Selain itu, terdengar bunyi gemuruh yang datang dari berbagai penjuru. Ternyata, suara gemuruh itu muncul dari sekawanan binatang yang menghampirinya. Binatang-binatang tersebut dipimpin seekor kuda putih bercula satu yang memancarkan cahaya. Batara Guru ternyata mengirim kuda putih itu untuk digunakan Lamat Tulia dalam mengelilingi alam sekitar. Ketika semua binatang telah mendekat padanya, binatang-binatang tersebut tunduk dan duduk mengelilingi Lamat Tulia. Setelah itu, keluarlah suara dari kuda putih itu seraya menyapa Lamat Tulia. "Wahai kau sang utusan penguasa langit, selamat datang di bumi ini," kata sang kuda. "Wahai kau kuda, apakah maksud dan tujuanmu menghampiriku bersama binatang-binatang ini?" tanya Lamat Tulia. "Wahai utusan, aku diperintah oleh sang penguasa langit untuk menemanimu sekaligus untuk tunduk perintahmu," jawab sang kuda putih. "Jikalau demikian, bagaimana dengan seluruh binatang-binatang ini?" tanya Lamat Tulia lagi. "Mereka datang untuk menemui sang pemimpin. Engkaulah pemimpin kami di alam ini, karena ini perintah dari sang penguasa langit." Seiring berjalannya waktu yang terus berlalu, Lamat Tulia mengalami perubahan waktu siang dan malam. Lamat Tulia merasa sedikit menderita menghadapi alam itu. Jika terik matahari, Lamat Tulia hanya dapat berlindung di bawah pohon rindang. Dan jika hujan lebat datang, Lamat Tulia hanya dapat berteduh di bawah daun lebar. Pada saat malam tiba, rasa dingin terasa menggigit sekujur tubuhnya. Namun ia hanya dapat menghangatkan dirinya dengan menggunakan daun-daun kering yang ditumpuk dan menyalakan api untuk menambah kehangatan di sekitarnya. Lamat Tulia sangat sedih mengenang kenikmatan saat berada di taman langit yang sangat-sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kehidupannya di bumi, yang hanya dapat bernaung di dalam gua dan di bawah pohon. Lamat Tulia hanya dapat berangan-angan membayangkan kehidupannya di sana. Tanpa ia sadari, sang kuda memperhatikan tuannya dan merasa iba. Maka datanglah kuda itu mendatangi Lamat Tulia dan segera menyapa. "Wahai pemimpinku, engkau kini sangat menderita bersama alam," seru kuda putih itu. "Iya, namun saya tak berdaya menghadapinya," jawab Lamat Tulia. "Bagaimana jika kita membangun suatu tempat bernaung dari terik, panas dan dingin?" ungkap kuda putih. "Usul yang sangat bagus, wahai kuda putih." Setelah bersepakat, berangkatlah kuda putih guna memerintahkan beberapa binatang untuk mengambil hasil hutan yang dapat dijadikan suatu. Setelah bahan bangunan terkumpul, Lamat Tulia merasa bingung bagaimana ia harus memulai mendirikan gubuknya. Lamat Tulia harus mencari di lokasi yang tepat, hingga sang kuda putih berinisiatif berkeliling di sekitar batu bulan yang menjadi sumber air. "Lala, lala, lala," ungkap kuda putih itu pada Lamat Tulia. Lamat Tulia terkagum saat kuda putih menyebut mata air itu dengan nama Lala. Ternyata sang kuda putih memilih tempat di samping mata air Lala sebagai tempat didirikan gubuk. Kemudian Lamat Tulia bersama kuda putih dan semua binatang ikut membantu untuk mendirikan sebuah bangunan hingga selesai. Rasa nyaman kini dirasakan oleh Lamat Tulia setelah huniannya selesai didirikan. Lamat Tulia kemudian menyebut nama rumahnya sebagai Rahampu'u, yang artinya rumah pertama. Hingga beberapa bulan setelah ia tinggal di rumahnya, sumber mata air La'ala dilanda kekeringan. Sumber air yang biasa digunakan oleh Lamat Tulia kini kering. Begitu pula dengan sungai-sungai yang berada di sekeliling hutan. Ia dan binatang-binatang tidak dapat memperoleh air minum sehingga setelah beberapa hari tampak tubuh Lamat Tulia sangat lemas, bibirnya kering dan kulitnya mengerut. Batara Guru ternyata menyaksikan kejadian tersebut dari istananya dan merasa iba pada Lamat Tulia. Maka turunlah Batara Guru untuk mengunjungi Lamat Tulia yang sedang mengalami penderitaan dengan menunggangi sang kuda putih yang telah terlebih dahulu mengetahui kedatangan beliau.
Lama Tulia terkejut melihat sosok Batara Guru tetap berdiri di depan pintu pondoknya di suatu hari. Dengan tubuh lunglainya, Lama Tulia terpaksa bangun untuk memberi hormat pada Batara Guru. "Hormatku yang mulia pada Sri Paduka Batara Guru," kata Lama Tulia. "Wahai Lama Tulia, engkau tampak sangat menderita, namun jangan berkecil hati," kata Batara Guru. "Saya sangat kehausan, wahai Sri Paduka," ungkap Lama Tulia. "Turunlah dari rumah itu dan ikutlah denganku menuju sumber mata air itu," ajak Batara Guru. Turun Lama Tulia bersama Batara Guru dengan menunggangi kuda putih menuju mata air Laala. Kemudian Batara Guru mengangkat tongkat dan menghentakkannya pada batu bulan. Dengan suara lantang dan menderah, "Bura, bura, bura," keluarlah air yang deras di sekeliling batu bulan itu, meskipun pada saat itu sedang musim kemarau panjang. "Minumlah, air ini tak akan pernah kering," kata Batara Guru. Segeralah Lama Tulia meminum air itu untuk melepas dahaganya selama berhari-hari. Setelah menyelesaikan permasalahan tersebut, Batara Guru kemudian kembali ke kayangan. Lama Tulia merasa sangat bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Batara Guru yang tiada taranya. Hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, air yang keluar dari mata air itu semakin banyak hingga membentuk suatu kubangan. Bahkan setelah kubangan itu penuh, airnya akan meluap dan mengalir menuju timur menuju kubangan besar. Mata air Lala kini menjadi sumber air yang membentuk waduk kecil. Seiring berjalannya waktu, Lama Tulia sering merasa hampa dalam kesendirian tanpa ada yang menemani selama beberapa tahun hidup di bumi. Lama Tulia hanya dapat menyaksikan beberapa pasang binatang yang bereproduksi dan berkembang biak. Dalam benaknya, ia merasa bahwa sebagai seorang lelaki, tentunya ia ingin memperoleh pasangan dan berkembang biak agar memiliki teman hidup. Hingga pada suatu hari, Batara Guru kembali turun untuk bertamasya ke bumi. Rasa iba kembali muncul dalam benak Batara Guru saat menyaksikan kesunyian yang dialami oleh Lama Tulia. Batara Guru lantas menyampaikan pesan pada Lama Tulia agar ia memotong sebatang bambu kuning yang tumbuh di sekitar mata air setelah Batara Guru kembali ke kayangan. Maka sekembalinya Batara Guru ke kayangan, Lama Tulia bergegas untuk mengambil ponai atau parang dan sesegera mungkin melaksanakan perintah Batara Guru untuk memotong bambu kuning. Sekali ia menghujamkan parang hingga pohon bambu itu terpotong. Seketika itu pula keluarlah seorang wanita cantik bergaun emas yang berkilau. Lama Tulia terkejut karena tidak membayangkan sebelumnya apa yang akan terjadi. "Siapa gerangan engkau?" tanya Lama Tulia pada wanita itu. "Saya adalah seorang peri utusan sang penguasa langit," jawab wanita tersebut. "Lalu, untuk apa engkau diutus untuk menemuiku?" tanya lagi Lama Tulia. "Saya diutus oleh penguasa langit untuk menemani hidupmu menjadi seorang pasangan," jawab lagi wanita itu. "Lantas, siapakah namamu wahai wanita cantik?" tanya lagi Lama Tulia. "Saya adalah Wedawa, sang peri penghibur lara." Rasa gembira datang membuncah dari perasaan Lama Tulia. Ia merasa telah memiliki teman hidup. Kuda putih pun datang menghampiri mereka. Lama Tulia mengawali perkenalannya dengan menunggangi kuda putih miliknya untuk berkeliling di sekitar sambil menikmati pemandangan alam. Rasa cinta mulai timbul dalam benak mereka. Setelah hidup bersama beberapa waktu, mereka akhirnya memutuskan untuk segera memulai rencana memiliki keturunan. Maka mulailah mereka bereproduksi saat tengah malam di mana semua binatang-binatang telah tertidur. Tanpa menunggu waktu lama, Wedawa akhirnya mengandung anak dari Lama Tulia. Rasa senang yang sangat mendalam mengiringi setiap langkah Lama Tulia. Setelah beberapa lama menunggu, anak itu kemudian lahir. Seorang anak laki-laki yang tampan kini telah melihat dunia. Lengkaplah sudah kegembiraan Lama Tulia. Bahkan setiap tahun istri Lama Tulia mengandung anaknya hingga anak ketujuh. Dari ketujuh anaknya hanya ada satu yang berjenis kelamin perempuan, yaitu anak bungsu yang bernama Weriga. Anak-anak mereka bertumbuh dewasa. Semua anak lelaki membantu ayahnya untuk berladang, sedangkan si bungsu membantu ibunya menyiapkan makan. Semua anak-anaknya makin dewasa, sesekali muncul pergolakan antara saudara laki-laki. Kadang-kadang Lama Tulia kesulitan melerai anak-anaknya yang bertikai. Terutama kecemburuan seringkali terjadi pada si bungsu yang mendapatkan perhatian lebih dari keenam saudara laki-lakinya. Hingga pada suatu saat keenam lelaki anak itu memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman. Mereka pergi terpisah di berbagai penjuru mata angin. Si sulung menjadi yang paling akhir untuk pergi meninggalkan kampung halaman. Sebelum berangkat, si sulung mengambil sebatang bambu kuning yang telah ditajamkan ujungnya. Kemudian si sulung berniat,
Aku akan berjalan meninggalkan kampung ini dengan menutup mata agar tidak terlihat oleh apapun dan siap. Di mana aku lelah, di situ aku akan tancapkan bambu ini, maka aku akan terlihat dan disitulah aku akan hidup menetap. Sekejap si sulung tiba-tiba menghilang dari pandangan orang tuanya. Kemudian ia berjalan menuju arah mata angin selatan dengan menutup mata. Tinggal mereka bertiga bersama si bungsu di kampung itu. Rasa rindu melanda keluarga. Bagi Lamat Tulia, ia selalu berharap agar bisa bertemu dengan anak-anaknya kembali kelak, walaupun usianya telah semakin tua. Entah di manakah ketiga putranya kini berada. Si bungsu sendiri kemudian merasakan kesunyian. Melihat orang tuanya yang semakin menua membuat hatinya bergetar. Siapa yang akan menemaninya ketika orang tuanya telah tiada? Tak ada satupun saudara di sampingnya. Keinginan untuk memiliki pasangan sesekali muncul dalam hati. Namun tak ada manusia lain di kampung Rahampuuh kecuali mereka bertiga. Hingga akhirnya Weriga memutuskan untuk merantau selama beberapa tahun. Dia berjanji akan kembali untuk menjenguk orang tuanya. Maka berangkatlah Weriga menuju barat dan tinggallah Lamat Tulia dan Wedawa berdua dalam kesunyian dan usia senjanya. Hingga pada suatu hari Wedawa sakit keras. Lamat Tulia merasa iba pada istrinya karena penyakit istrinya itu tak kunjung sembuh. Dengan usia tuanya kini, Lamat Tulia tak lagi mampu untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Apalagi membuat ramuan obat untuk istrinya. Ditambah lagi bahan ramuan tersebut berada jauh dari kampung. Untuk mendapatkan bahan itu tentunya membutuhkan waktu berhari-hari. Maka hanya tinggal kepasrahan yang dimiliki oleh Lamat Tulia. Semakin hari penyakit Wedawa semakin parah dan menyedihkan. Ia hanya dapat berbaring tak berdaya di atas pembaringannya. Serta tidak mampu untuk hanya membuka mata dan mengucap 1-2 kalimat dari mulutnya. Hingga sampai suatu malam, menjelang dini hari saat mereka berdua tertidur pulas, Lamat Tulia terbangun dari tidur. Ia menoleh ke samping untuk melihat istrinya, namun Wedawa telah menghilang. Lamat Tulia menjadi sangat panik dan segera bergegas keluar untuk menemui kuda putih penjaga mata air Lala. Lamat Tulia menyampaikan kejadian itu pada sang kuda putih. "Wahai kuda putihku, apakah kau melihat istriku?" tanya Lamat Tulia. "Ya. Saat engkau tertidur datanglah seorang utusan penguasa langit untuk menemui istrimu," jawab kuda putih. "Mengapa? Mengapa ia menemui istriku?" tanya lagi Lamat Tulia. Utusan itu mengatakan bahwa Wedawa adalah seorang perih dan kini masanya untuk menemanimu di bumi telah berakhir. Sudah saatnya dia kembali ke negerinya, negeri kupu-kupu, jawab kuda putih. "Apa maksudmu wahai kuda putih?" tanya lagi Lamat Tulia semakin penasaran. "Istrimu berasal dari negeri perih kupu-kupu, maka ia kembali menjadi kupu-kupu. Namun ia akan tetap berada di sekelilingmu Lamat Tulia," jawab kuda putih. "Sungguh saya sangat merindukannya," ungkap Lamat Tulia. Kini Lamat Tulia kembali hidup sebatang kara. Tak ada istri dan tak ada anak-anaknya. Penyakit pun mulai melanda. Semakin hari keadaan Lamat Tulia semakin menderita karena penyakitnya. Ia tidak mampu untuk makan dan minum sendiri. Tidak ada yang dapat ia lakukan sekarang kecuali hanya berbaring. Hingga suatu hari, Weriga kembali dari perantauannya dengan membawa seorang pasangan hidupnya. Weriga sangat terkejut melihat keadaan ayahnya yang memprihatinkan, terbaring lemah di dalam kamarnya tanpa seorang pun menemaninya. Weriga juga mencari ibunya. "Ayah, apa yang terjadi padamu?" tanya Weriga. "Aku telah lama sakit, anakku," jawab Lamat Tulia. "Lalu di mana ibu sekarang?" tanya lagi Weriga. "Ia telah dijemput seorang yang diutus oleh penguasa langit untuk kembali ke tempat asalnya," jawab Lamat Tulia. "Mengapa? Mengapa ibu dijemput?" tanya lagi Weriga sambil beruraian air mata. "Karena waktu untuk menemani ayah telah habis, nak. Ibumu adalah seorang perih dan ia harus kembali ke tempat asalnya jika waktunya telah habis. Dan kini ibumu telah menjelma menjadi seekor kupu-kupu dan akan tetap berada di sekeliling kita." Mendengar hal itu, Weriga merasa sangat gundah. Kerinduan akan ibunya kini tiada taranya. Ada rasa sesal dalam hatinya sebab ia tidak sempat bertemu ibunya sejak perantauannya. Namun masih ada hal yang menyenangkan hatinya karena ibunya telah menjelma menjadi seekor kupu-kupu dan akan tetap berada di sampingnya. Sekembalinya Weriga ke rumah, ia memutuskan untuk tinggal bersama suaminya di rumah tersebut untuk menemani serta merawat ayahnya yang tengah sakit. Sampai suatu hari, Lamat Tulia meninggal dunia karena sakitnya. Lengkaplah sudah kesedihan Weriga. Ayah yang menjadi satu-satunya orang tuanya yang tersisa kini telah meninggal dunia. Weriga hanya dapat meratapi nasibnya. Saat Weriga bersama suaminya menguburkan ayahnya, tampak seekor kupu-kupu terbang berkeliling di sekitar mereka. "Itu pasti ibu," kata Weriga pada suaminya. Kupu-kupu itu masih tetap berada di sekitar pemakaman hingga Weriga dan suaminya pulang. Mungkin kupu-kupu itu ingin menjaga suami tercintanya.
Tinggal beberapa tahun bersama suaminya, Weriga memiliki anak yang cukup banyak. Kampung Rahampu'u kini semakin ramai. Beberapa keturunan mereka mengikuti jejak ibunya untuk merantau ke negeri lain. Setelah beberapa tahun, mereka pasti akan kembali membawa pasangannya. Yang paling menakjubkan adalah sumber mata air Lala yang terus mengalirkan air yang sangat melimpah hingga membentuk waduk baru yang semakin lama semakin luas dan dalam. Semua itu karena mata air Lala tidak pernah kering hingga menjadi sumber air bagi waduk itu. Suatu ketika terjadilah lolowi atau bencana alam yang menyebabkan terjadinya retakan di tengah waduk. Waduk yang tadinya dangkal kini menjadi sangat dalam. Ketakutan melanda seluruh masyarakat. Bertahun-tahun waduk yang terbelah itu terus dipenuhi dengan air yang berasal dari mata air Lala, hingga menjadi sebuah danau yang dalam dan luas. Waduk itu kini menjadi sebuah danau, dan semakin lama airnya semakin meluap dan membentuk danau-danau baru. Danau-danau tersebut bersumber dari mata air Lala. Sebagian masyarakat sekitar memilih untuk hidup berpindah di tepi-tepi danau yang telah terbentuk. Masyarakat kampung menamakan danau tersebut sebagai Danau Matano. Matano berasal dari kata mata atau pusat, dan no-nya dalam arti sebenarnya yaitu pusatnya air. Mengapa demikian? Karena sumber air danau tersebut berasal dari mata air Lala. Seiring waktu yang terus berputar, peradaban pun makin berkembang di kampung Rahampu'u. Sesekali terjadi pertikaian antar warga. Wabah penyakit juga kian melanda. Kaum lelaki saling bentrok. Perebutan wilayah dan kekuasaan makin marak. Hingga pada suatu saat, setelah beberapa abad lamanya, para orang tua akhirnya sepakat untuk mencari seorang pemimpin. Mereka berkeinginan agar pola kehidupan sosial di kampung itu tertata dengan tertib, aman, dan nyaman. Salah seorang yang dituakan menyeru kepada seluruh warganya untuk berkumpul. Disampaikannya rencana itu dan orang-orang akhirnya sepakat untuk memilih pemimpin. Maka mulailah orang-orang tua itu menyusun perangkat pemerintahannya. Dan pada akhirnya 7 perangkat pemerintahan tersusun sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Yaitu 1. Mokole Rahampu'u. 2. Mohola Rahampu'u. 3. Pabitara Rahampu'u. 4. Papangara. 5. Karua. 6. Bonto. 7. Mia Mota'u. Setelah semua perangkat pemerintahan selesai disusun, para orang tua kembali mengumpulkan seisi kampung untuk segera melakukan pemilihan perangkat pemerintahan. Ritual acara dilakukan untuk memperoleh restu dari sang penguasa langit. Mulailah mereka duduk bersila di suatu pendopo untuk melakukan diskusi dan kriteria. Tentu saja yang akan terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Setelah dilakukan perundingan, jatuhlah keputusan bahwa Lapasau I ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan dengan mengemban tugas sebagai Mokole Rahampu'u. Menyusul pengambilan keputusan untuk beberapa perangkat pemerintahan yang lain. Lapasau tidak dapat menolak. Tanggung jawabnya menjadi seorang pemimpin tentu saja harus dijalaninya dengan arif dan bijaksana, karena semua itu demi kemaslahatan bangsanya. Lapasau akhirnya memimpin pemerintahan sebagai Mokole Rahampu'u yang pertama. Dalam pemerintahannya, kehidupan sosial akhirnya dapat berjalan dengan damai. Kelaparan tidak pernah melanda rakyatnya. Wabah penyakit berkurang. Yang paling utama adalah terciptanya kedamaian, ketenangan, dan ketentraman di kampung Rahampu'u. Di era pemerintahannya, perkembangan populasi manusia meningkat pesat. Jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematian. Orang-orang hampir tidak ada yang mati mudah. Hingga akhirnya Lapasau menghimbau agar memecah kampung Rahampu'u menjadi kampung-kampung baru. Rencana pemekaran kampung akhirnya rampung. Beberapa nama kampung dan lokasi telah ditetapkan. Nama-nama kampung tersebut adalah Kampung Rahampu'u, Kampung Lemogola, Kampung Gampusera, Kampung Mata Alu, dan Kampung Lembara. Penetapan kampung-kampung itu ditetapkan berdasarkan situasi politik dan rencana pengembangan laju ekonomi. Kampung Rahampu'u ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Kampung Gampusera ditetapkan sebagai kampung perkebunan dan kehutanan pangan. Kampung Mata Alu ditetapkan sebagai kampung perindustrian. Kampung Lemogola ditetapkan sebagai kampung perdagangan dan perniagaan. Kampung Lembara ditetapkan sebagai kampung pertahanan dan keamanan. Kelima kampung tersebut akhirnya terbentuk. Beberapa orang dipindahkan untuk menetap pada tiap-tiap kampung. Untuk lebih mempermudah keadaan politik dan ekonomi, haruslah ada pemimpin-pemimpin yang diangkat sebagai Mokole. Karena telah mekar, maka status pemerintahan di kampung Rahampu'u berubah menjadi 1. Mokole Wawa Inia Rahampu'u. 2. Mohola Wawa Inia Rahampu'u. 3. Pabitara Wawa Inia Rahampu'u. 4. Papangara. 5. Karua. 6. Bonto. 7. Mia Mota'u. Sedangkan untuk 4 kampung lain, pemimpinnya hanya bergelar Mokole atau Kepala Kampung.